Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat yang banyak kepada kita, di antaranya nikmat hidup, nikmat akal, kebebasan dan kemerdekaan, serta nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang tetap istiqomah dan konsisten dalam mengamalkan sunnah beliau. Amin, amin, ya robbal alamin. Bulan Ramadan beberapa saat lagi akan datang. Bulan yang mulia, yang diharapkan dan ditunggu-tunggu oleh orang-orang solih. Di bulan tersebut, seseorang bisa mengumpulkan pahala yang banyak dengan waktu yang singkat demi mencapai kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antara banyaknya cara untuk menyambut bulan suci Ramadan adalah dengan kita berusaha dan berdoa agar diberi kesehatan lahir dan batin. Orang Muslim dalam menyongsong datangnya bulan suci Ramadan sejatinya berusaha menjaga kesehatan fisik dan mental agar kiranya ketika melakukan ibadah puasa di siang Ramadan dan qiyam al-lail pada malamnya dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Karena ibadah puasa adalah ibadah fisik dan mental. Secara fisik harus mampu menahan lapar dan dahaga. Secara mental harus mampu menahan diri dari hal-hal yang dapat menghilangkan pahala dan nilai puasa itu sendiri. Setelah berusaha, tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kesehatan untuk beramal di dalam Ramadan, dan anggaplah Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir kita agar lebih tekun dan khusyuk. Bagaimana doa untuk menyambut Ramadan? Artinya adalah, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Kemudian berusaha dan berdoa agar diberi gairah dan semangat dalam beribadah pada bulan Ramadan. Yakinkan dalam diri bahwa tupoksi adalah mengabdikan diri kepada Allah. Allah berfirman dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya adalah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Pada bulan Ramadan, segala amal akan dilipat gandakan pahalanya. Diterangkan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Huzaimah dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi khutbah kepada kami di hari akhir dari bulan Sya'ban dan berkata, hai sekalian manusia, akan datang bulan yang agung, bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh berkah di dalamnya, dan bulan itu ada malam yang mulia, yaitu Lailatul Qadar, yang lebih utama dari 1000 bulan. Allah telah mewajibkan puasa di bulan itu dan sholat tarawih di dalamnya sebagai ibadah sunnah. Barang siapa yang melakukan kebaikan atau ibadah sunnah di bulan itu, pahalanya seperti ibadah wajib dibanding bulan yang lainnya. Dan barang siapa yang melakukan kewajiban di dalamnya, maka pahala seperti melakukan 70 kewajiban dibanding bulan yang lainnya. Bulan Ramadan adalah bulan ditambahnya rezeki orang mukmin. Bulan di awal menjadi rahmat, di tengah menjadi ampunan, dan bulan di akhirnya merupakan kebebasan dari neraka. Kemudian poin yang kedua yang perlu diperhatikan oleh kita adalah introspeksi atau muhasabah. Sejenak, marilah kita introspeksi. Sudah berapa kali kita bertemu dengan Ramadan? Sudah berapa kali kita mendapati Ramadan? Dan jawabannya adalah, sudah berapa usia kita? Namun, apakah kita telah meraih pelajaran-pelajaran berharga dari bulan Ramadan? Sudahkah Ramadan membuahkan perubahan dalam diri kita? Atau hanya sekedar rutinitas belaka yang datang akan berlalu begitu saja? Pepatah mengatakan, kesempatan tidak datang 2 kali. Namun, dengan maha kasihnya Allah, Ia memberi kesempatan berulang-ulang kepada hambanya untuk meraih kesempatan itu pada bulan Ramadan. Siapa yang tidak mau mengambil kesempatan itu, berarti dialah orang yang paling sombong di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat ayat 18, Quran surat Al-Hasyr, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan masa lalunya untuk masa depannya,
Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian poin yang ketiga adalah ikhlas. Ikhlas merupakan fondasi pertama diterimanya suatu amalan ibadah seorang hamba. Dalam ibadah puasa secara khusus, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim nomor 1905 dikisahkan bahwa 3 golongan yang pertama kali dicampakkan oleh Allah adalah mujahid, memberi sedekah, dan pembaca Al-Quran. Perhatikanlah, bukankah jihad merupakan amalan yang utama? Bukankah sedekah dan membaca Al-Quran merupakan amalan yang mulia? Namun, kenapa mereka malah dicampakkan ke neraka? Jawabannya, karena mereka kehilangan keikhlasan dalam beramal. Imam Al-Ghazali berkata, "Celakalah manusia kecuali mereka berilmu. Celakalah orang yang berilmu kecuali beramal. Dan celakalah orang yang beramal kecuali mereka ikhlas." Kak, ingatlah bahwa sebesar apapun ibadah yang kita lakukan, tetapi bila tidak ikhlas mengharapkan ridho Allah, maka akan sia-sia belaka, tiada berguna. Poin terakhir dalam menyambut bulan Ramadan yang perlu kita perhatikan adalah persiapkan ilmu yang berkaitan dengan Ramadan. Adalah kewajiban seorang mukmin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar ilmu dan pemahaman, dan tidak ada alasan untuk tidak mengetahui kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala fardukan atas hamba-hambanya. Termasuk dalam hal ini adalah puasa Ramadan. Karenanya, seyogyanya setiap muslim mengetahui masalah-masalah puasa dan hukum-hukumnya melalui bulan puasa itu datang, agar puasa yang dilakukan menjadi sah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka bertanyalah kepada ahli zikir jika kalian tidak mengetahui." Quran surat Al-Anbiya ayat 7. Kultum yang telah saya sampaikan kepada teman-teman semua pendengar sekalian yang ada di rumah, semoga dapat memberikan manfaat dan semoga dapat memberikan menjadi pengingat juga untuk kita, supaya sekalian kita dapat memperhatikan poin-poin penting untuk menyambut bulan suci Ramadan kali ini. Dan semoga kita dapat segera bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kesehatan dan rezeki yang halal, untuk supaya kita dapat banyak memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.